A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum akmalakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullahal ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ja'ala al-Qur'ana amamahu qatahu ilal jannah wa man ja'ala al-Qur'ana saqahu qalfahu ila nar. Shadaqallahul adzim. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dan paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kita nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah di siang hari ini, di hari Jumat ini, sebagaimana sabda nabinya, innama afdoli ayyamikul yaumal jum'ah, bahwa sesungguhnya kami berikan satu hari dalam satu pekan, yaitu hari yang paling mulia, hari yang paling unggul, yaitu hari Jumat ini. Kemudian salam serta salam telah tercurah limpahkan selalu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga sampai pada para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman nanti. Dan semoga kita yang telah bisa hadir dalam barisan sholat Jumat berjamaah ini kelak akan mendapatkan syafaat pertolongan beliau atas izin Allah di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khatib berwasiat wabil khusus untuk pribadi dan umumnya untuk para jemaah sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu iman dan takwa dalam arti yang seluas-luasnya, yaitu menjalankan segala apa yang Allah perintahkan dengan segenap seluruh kemampuan kita, dan kita meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah isyarat yang disampaikan oleh Nabi dalam sabdanya, bahwa Nabi bersabda, dia mengatakan umur umatku antara 60 sampai 70 tahun saja, dan sangat sedikit orang yang melewati masa itu. Maka ini indikasi bahwa kita sebagai umat Nabi Muhammad, umur yang ideal yang disabdakan oleh Nabi itu antara 60 dan 70 sampai 70 tahun lebih, dan bahkan orang yang lebih dari 70 tahun itu sangat sedikit sekali. Dia mengatakan seperti itu. Maka berkaitan dengan ini, bahwa ada 3 musibah yang menimpa diri kita setiap hari, dan bahkan kita tidak menyadarinya. Itu adalah sebuah musibah, tapi ini terjadi. Maka musibah yang pertama ada, yaitu bertambahnya umur kita di setiap harinya, dan itulah
jatah umur kita di dunia ini semakin berkurang. Ini menjadi hal yang sesuatu yang kontradiktif ketika seseorang yang kehilangan umurnya itu biasa saja. Tetapi ketika seseorang itu kehilangan harta bendanya yang sangat berharga, mungkin dia sampai merasa bersedih dan sangat kehilangan sekali karena kehilangan harta yang paling dia cintai, yang paling dia sukai. Tapi ketika waktu berlalu, umur berlalu, dan umur itu yang sudah berlalu tidak akan pernah kembali lagi kepada kita. Tetapi harta benda yang pernah hilang dari kehidupan kita, insya Allah itu bisa dicari kembali. Rezeki ke depan masih banyak. Tapi hari ini kita yang kehilangan umur kita, kehilangan waktu kita, kehilangan kesempatan kita, itu seperti biasa saja dan mungkin itu tidak menganggapnya penting. Maka Nabi mengatakan dalam sebuah keterangannya, dikatakan bahwa seseorang itu banyak melupakan dua nikmat yang terbaik, yaitu apa? Nikmat waktu luang dan nikmat kesehatan. Itu yang biasanya banyak diabaikan oleh manusia atau orang pada umumnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sesuatu yang hilang, musibah yang hilang. Yang kedua yaitu musibah yang tiap hari berlalu di kita, yaitu ketika kita diberikan kelimpahan harta yang begitu banyak, kelimpahan rezeki yang begitu banyak, tetapi kita tidak menyadarinya. Kalau kita diberikan sesuatu yang bentuknya harta, mungkin iya, kadang orang bersyukur. Tapi ketika kita tidak melihat nikmat-nikmat yang Allah berikan setiap hari kepada kita diberikan mata, hati, telinga kita, dan bahkan seluruh organ tubuh kita yang berfungsi dengan baik, itu jarang sekali kita syukuri dan jarang sekali kita bersyukur kepada Allah. Dan bahkan ketika seseorang yang mencari hartanya, tentu ada dua yang harus kita pertanggungjawabkan. Seseorang ketika mencari rezekinya, ketika mencari hartanya, maka dua pertanyaan, yaitu dari mana kau cari harta itu, dan untuk apa kau belanjakan harta itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu harta yang didapatkan dari cara yang halal. Allah ingin tahu seberapa syukurkah kita kepada Allah dengan harta yang halal itu, dan sudahkah kita mengeluarkan infak, sedekah dan zakatnya dari harta yang halal itu. Dan tentu ketika seseorang yang dia mencari hartanya dengan cara yang haram, tentu ancaman azab Allah ketika nanti di akhirat itu mengancam bagi seseorang yang sudah mencari hartanya dengan cara yang haram. Maka ada sebuah kisah menarik bahwa ketika dialognya antara Imam As-Syafi'i dengan murid terbaiknya, Saiban Oro'i. Saiban ditanya oleh gurunya yaitu Imam Syafi'i, dan dia tanya, wahai Saiban, siapakah yang wajib untuk zakat itu? Saiban Oro'i dia mengatakan bahwa yang wajib zakat itu adalah orang kaya dan orang miskin. Loh, kenapa kok orang miskin? Karena orang miskin juga, kata Saiban Oro'i itu, dia bermasalah dalam mencari hartanya. Dan dia, Saiban Oro'i itu adalah seorang murid yang cerdik, pandai, tetapi dia berstatuskan mungkin orang yang kurang mampu dalam hartanya, karena dia adalah salah satu kerjaannya adalah mengembala kambing. Maka dari itu, berkelimpahan harta itulah yang harus kita syukuri dan kita kuatkan bahwa ada hak-hak orang lain untuk membersihkan daripada harta yang kita punya itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian musibah yang ketiga yang berlalu di hari-hari kita, yang kita mungkin tidak sadari adalah setiap hari tentu kita sedang menuju kepada akhiratnya Allah. Kita sedang menuju kepada akhiratnya Allah, yang itu tidak memandang dia seorang muslim atau dia orang kafir.
waktu terus berjalan dan menuju akhirat. Tapi adakah kita menyadari bahwa kepentingan akhirat itu lebih penting daripada kepentingan dunia yang fana ini? Tentu akhirat itu akan selamanya, fiha abada, akan selamanya. Dan dunia itu hanya sementara, dunia tempat meninggal dan dunia bukan tempat tinggal. Jadi hadirin sekalian, ketika kita berpandangan tentang akhirat yang jauh, maka orang yang beriman itu dia akan mengisi hari-harinya dengan muhasabah diri, dengan mawas diri, mengintrospeksi diri, memperbaiki diri, apa saja yang sudah saya lakukan untuk kehidupan saya nanti di akhirat, untuk tabungan saya nanti di akhirat. Tetapi terkadang hal itu luput dari ingatan kita. Kita mungkin lebih cenderung memperhatikan waktu kita di dunia ini yang fana ini, yang hanya sementara. Jadilah orang-orang yang mempunyai versi terbaik di akhir kehidupannya. Kita tidak hanya memperbaiki dunia ini, tetapi kita memperbaiki kelak nanti bagaimana kita itu menghadap Allah di akhirat nanti dengan ucapan terakhir, yaitu ucapan kalimat terbaik, la ilaha illallah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama memandang ini bahwa cara kita beragama itu ketika kita memikirkan akhirat, maka kata para ulama mengajarkan belajarlah dari burung. Burung itu mempunyai dua sayap. Maka ketika dia dua sayapnya normal, maka dia akan bisa terbang. Tapi kalau sebelah yang sakit, kanan atau kiri yang sakit, maka dia tidak akan bisa terbang. Dan begitu pun kita dalam beragama. Apa yang dimaksud dengan dua sayap itu? Maka ulama mengajarkan yang pertama ada rojak. Rojak itu harapan. Yang kedua adalah khauf, yaitu rasa takut. Maka seseorang yang hanya mempunyai harapan bahwa saya yakin Allah akan menerima saya yakin Allah akan mengampuni saya yakin saya akan masuk surga, itu salah dalam pandangan beragama. Pun sama ketika dia hanya memiliki rasa takut saja, saya takut tidak diampuni, saya ini takut tersesat, hanya satu saja yang dia yakini seperti itu juga tidak benar. Maka ketika dia punya dua sayap itu, rojak dan khauf kepada Allah, maka dia akan bisa seimbang dalam menjalankan agama ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itu nasihat yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan di siang hari ini. Semoga bermanfaat, paling khusus untuk pribadi dan juga untuk para jamaah sekalian. Astagfirullahaladzim. 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 Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa dzikril hakim bima fihi taqabbal minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.